Suku Mandar merupakan salah satu suku tradisional yang terletak di bagian barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 270 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah pemekaran wilayah tahun 2004, maka secara politis, wilayah Mandar masuk ke Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi secara historis dan kultural, Mandar masih berhubungan kekerabatan dengan saudara serumpunnya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara 7 kerajaan di pesisir, Pitu Bakbakna Binanga, dan 7 kerajaan di gunung, Pitu Ulun Nasalu. Ke-14 kekuatan ini saling melengkapi, atau Sipa Mandar, saling menguatkan sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di Luyo. Mandar adalah salah satu suku di Nusantara yang kebudayaannya berorientasi ke lautan, dikarenakan lautnya yang dalam dan tanahnya yang kurang subur dibanding daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Suku Mandar tinggal di sebuah kawasan yang membentang dari tepi selat Makassar di barat sampai pegunungan Farles di timur dengan garis pantainya kurang lebih dari 590 km. Mandar satu-satunya suku yang hidup di pesisir yang berhadapan langsung dengan laut dalam tanpa adanya gugusan pulau. Kedalaman lautnya pun antara 100 meter hingga 2000 meter. Jika orang Bugis terkenal mengarungi lautan untuk berdagang ke beberapa daerah di pulau lain, maka jika mencari siapa pelaut yang lebih ulung, kita akan menemukan nama suku Mandar. Suku Mandar unggul sebagai pelaut bukan dari alat-alat yang canggih dan kapal-kapal besar yang kokoh. Keunggulan mereka justru terletak pada 2 teknologi perikanan lokal yang mereka kembangkan sendiri. Yang pertama adalah rumpon, yaitu alat untuk menangkap ikan. Mulanya dikembangkan oleh masyarakat pesisir Teluk Mandar, kini lazim digunakan di banyak negara. Yang kedua adalah perahu sandek, yaitu sejenis perahu yang mempunyai ciri khas bercadik tradisional dan dikenal berlayar sangat cepat. Rumah adat suku Mandar disebut boyang. Perayaan-perayaan adat diantaranya sayang patuduk atau kuda menari, pas sandek yaitu mengarungi lautan dengan cadik sandek, sedangkan upacara adat suku Mandar yaitu Mapandwesasi. Terdapat 3 kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Mandar. Yang pertama animisme, yaitu kepercayaan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua agama Islam, dan yang ketiga campuran antara animisme dan agama Islam. Paham-paham animisme tidak dilarang, asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Bahkan dalam campuran animisme dan agama Islam menghasilkan ritual-ritual dengan doa-doa dari Al-Quran. Di Sulawesi Selatan, suku Mandar juga dikenal sebagai suku yang identik dengan ilmu gaibnya. Mungkin karena banyaknya peristiwa magis yang banyak orang alami selama bertahun-tahun yang melibatkan suku Mandar. Itulah sebabnya suku Mandar juga identik dengan hal-hal yang gaib. Orang yang mempunyai ilmu itu ada beberapa faktor, diantaranya karena ingin kaya, ingin menambah kesaktian, atau supaya disegani oleh orang lain. Ilmu suku Mandar terbagi menjadi 2, yaitu ilmu putih dan ilmu hitam. Mendapatkan ilmu hitam itu cukup sulit karena syaratnya berat, misalnya mencari ayam yang semua bulunya warna hitam, atau ayam yang paling jago diadu. Setelah itu duduk di atas batu hitam sambil bertapa di atas bukit, lalu memecahkan buah kelapa yang diumpamakan sebagai kepala manusia. Ilmu hitam atau doti ini bentuknya bermacam-macam, tapi paling umum itu seperti telur bulat bercahaya dan terbang, dikirim untuk mengenai tubuh korbannya hingga menyebabkan sakit, bahkan badannya hancur perlahan seperti orang yang terserang diabetes kronis. Doti tidak sembarang digunakan dan pengirimannya juga tidak bisa gegabah, karena banyak orang Mandar yang bukan saja mampu menangkal, tetapi juga mampu mengirim balik doti kepada si pelaku. Ilmu doti yang paling tinggi adalah padang pakar. Kadang dibuat hanya dari janur kuning yang dianyam menyerupai gunting dan dijampi-jampi.
Doti ini tidak berbentuk, hanya melalui hembusan angin bisa membuat korbannya meninggal dan menyisakan bekas di leher korban seperti sambaran petir. Tapi kata mereka, ilmu ini tidak mempan terhadap orang yang taat dan rajin beribadah. Ilmu putih warisan leluhur suku Mandar ini erat kaitannya dengan ajaran tasawuf. Misalnya saat badan terluka, tinggal dibasuh dengan air, maka darah akan menghilang dan daging akan merapat ke kulit dengan cepat. Ilmu ini bukan jampi-jampi, hanya syair bahasa Mandar yang berisi kandungan makrifat ilmu tasawuf. Sedangkan untuk ilmu kebal dan melunakkan besi, semuanya diambil dari ilmu agama. Ilmu makrifat bahwa tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tidak adanya diri ini. Hanya ilmu itu yang dipakai oleh pendahulu mereka dengan hati yang bersih dan hakul yakin. Untuk mendapatkan ilmu kebal ini, kita tidak boleh makan makanan riba dan bermain perempuan yang bukan pasangannya. Bahkan kalaupun diludahi oleh orang lain, tidak boleh marah. Kalau perlu, kita yang harus meminta maaf. Syaratnya memang berat ya guys, butuh keikhlasan dan kesabaran. Ada juga kutika yang digunakan suku Mandar untuk melihat hari-hari baik, termasuk hari baik untuk berlayar dan bahkan hari baik untuk berkelahi dengan seseorang agar tidak mendapat celaka dan bisa selamat dalam perkelahian. Di beberapa daerah pelosok Mandar masih banyak yang menerapkan ilmu pemikat lawan jenis ini. Biasanya dimasukkan lewat minuman dan diberikan kepada orang yang disukainya atau bisa juga lewat mantra. Ilmu pemikat lawan jenis termasuk kategori ilmu putihnya suku Mandar ya guys. Mantranya terdiri dari syair-syair berbahasa Mandar. Ilmunya kelihatan sederhana, tapi syaratnya mendapatkan ilmu ini tergolong susah. Kita tidak boleh berbohong, sholat tidak boleh ketinggalan, tidak boleh sombong, dan masih banyak lagi. Mantra pemikat lawan jenis ini biasanya dibaca sambil meletakkan jari telunjuk di bawah lidah, baru kemudian menyentuh perempuan atau laki-laki yang disukai, dan itu akan membuat dia langsung jatuh cinta. Wow! Sementara ilmu pemikat kategori doti bisa terjadi apabila menghina wanita atau lelaki yang menyukai kita. Biasanya efeknya akan berlangsung cepat, cukup membalik bantal tidur dan mengucapkan mantra atau jampi-jampi kepada seseorang yang dituju. Hal ini dilakukan jika terpaksa, karena merasa terhina atau sakit hati. Nah guys, itu dia pembahasan kita tentang adat istiadat dan budaya dari suku Mandar yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Saya percaya bahwa kalian akan mampu dan bijak menilai mana yang bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang suku-suku yang berada di Sulawesi Selatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih dan mari kita